Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surya Gumilar. Di video ini saya akan membahas mengenai alur program dari Laravel. Sebelum ke pembahasan, saya akan membahas terlebih dahulu sedikit mengenai Laravel. Jadi Laravel itu merupakan framework pengembangan web dengan bahasa pemrograman PHP. Nah, dengan menggunakan framework Laravel ini, kita nggak perlu bikin struktur folder yang di custom dengan sendirinya dibuat dari awal. Nah, dengan menggunakan Laravel yang sudah disediakan struktur folder yang konsisten dalam pengembangan, sehingga ketika maintenance ini akan menjadi lebih mudah dan pembacaan alur program pun lebih mudah, dan ketika ada masalah ini lebih mudah pula dalam membaca strukturnya, dikarenakan terdapat pemisahan di dalam program Laravel. Jadi ada yang ketika berinteraksi dengan database, kemudian menampilkan itu maksudnya front end-nya dan back end-nya itu dipisahkan dalam ketika menggunakan Laravel ini. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, ini ketika sudah membuat di program Laravel ini, nah maka akan tersedia secara otomatis struktur folder seperti ini. Namun ini untuk untuk isinya sendiri ini sudah diisikan oleh program yang telah saya buat. Nah, kita lihat di struktur di app. Nah, yang akan sering digunakan ada models, yang perlu dipahami adalah models, kemudian di HTTP itu controller. Lalu di bagian resource dan views. Kemudian di bagian roots dan web.php. Nah, kita buka terlebih dahulu di bagian models. Nah, jadi di bagian models ini di sini terdapat 4 file. Nah, di file yang ada di folder model ini merupakan file yang untuk berinteraksi dengan database. Nah, bisa kita lihat contohnya ini untuk admin, dia hanya mengambil username dan password saja dari tabel admin. Kemudian di sini untuk tabel event, ini merupakan ngambil dari database event si model ini. Nah, di sini dapat dilihat ada banner image, name, description, location, quota. Nah, ini berdasarkan database event. Nah, di model ini, si model inilah yang berinteraksi dengan database. Jadi dia ngambil data dari database. Kemudian ada juga controller yang perlu kita pahami, itu di dalam folder HTTP controller. Nah, di sini dikategorikan controller. Nah, jadi apa itu controller? Nah, si controller ini untuk setelah mengambil data dari si model ini mengambil data dari database, kemudian si model ini akan digunakan oleh controller. Kemudian controller akan menyajikan data tersebut ke view. Nah, data kita di sini di return view home compact events. Nah, events ini adalah variable events, di mana ini sudah di query. Nah, query event, dan event tersebut merupakan pengambilan dari model. Nah, setelah di controller akan di return ke view. Nah, untuk view berada di folder resource view. Nah, di sini dapat dilihat di home kan. Nah, di sini diambillah data-data dari yang telah diteruskan oleh controller. Nah, misalkan di sini ada aset dari request. Nah, events. Nah, ini merupakan variabel yang sudah diberikan oleh controller, yang telah diberikan controller, kemudian diolah lagi di sini untuk ditampilkan di dalam view. Jadi di view ini merupakan front end-nya, tampilan-tampilan dari webnya. Kemudian yang perlu kita pahami juga ada roots di roots ini. Nah, inilah yang pertama kali membaca request, membaca permintaan. Nah, contohnya di sini ada root. Nah, maaf, kita lihat terlebih dahulu secara keseluruhan. Di sini dalam program ini dibagi menjadi 3 ya. Untuk guest atau tamu yang belum, untuk publik yang belum login, kemudian ada untuk admin khusus yang telah login admin, kemudian yang khusus telah login user, dan ini untuk logout saja itu mah. Nah, untuk yang belum login atau publik ini, untuk prefix ini kita baca sebagai root. Kemudian di sini akan memanggil home controller, kelas home controller, dan di dalam kelas home controller dia akan memanggil fungsi index. Nah, kita coba lihat di kelas home controller, kita masuk ke home controller. Nah, kelas home controller, dan dia akan memanggil fungsi index. Dan di fungsi index
dia akan return view home context event. Jadi dia akan masuk ke view home, nah yang tadi yang front end home, dan akan sambil memberikan data dari variable events yang merupakan query dari model, dan model merupakan pengambilan data dari database. Nah, kita lihat contohnya ya. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Dan ini yang tadi ya. Kita langsung panggil. Nah, untuk ngambil di browsernya itu, yang ini yang server running localhost port 8000. Kita samakan localhost port 8000. Enter. Nah, yang disebut root ini adalah yang ini ya, yang saat ini tampil, ini merupakan root. Nah, kenapa ini bisa yang tampil? Nah, alur programnya ini berawal dari sini, dari roots web PHP. Dia akan membaca yang pertama kali kita lihat di sini adalah belum login ya, berarti akan menjadi GUES. Kita lihat dari GUES dengan roots permintaan dari untuk root. Nah, yang ini yang slash begitu saja, yang kosong. Nah, ini berarti kita telah meminta root ketika ini kosong. Dan akan masuk ke class home controller, kemudian memanggil fungsi index. Nah, kita lihat ke class home controller dan memanggil class home controller dan memanggil fungsi index. Nah, di fungsi index dia akan return view home sambil membawa variable events, di mana variable events ini sudah mengandung models event, dan model event ini mengandung data-data dari database. Nah, di return ke view home, kita masuk ke resource view langsung home. Nah, ini dibacanya yang ini yang kata yang awal. Nah, di sini langsung saja ditampilkan sebagai di return view-nya ini sebagai front end-nya. Nah, dapat kita lihat di sini ada selamat datang, kemudian ada sedikit kalimat di sini, dapat kita lihat juga di sini selamat datang dan sedikit kalimat. Nah, untuk variable event ini dibawa dari controller dan ditampilkan juga di sini untuk eventnya. Baik, demikian penjelasan terkait alur program yang berada di dalam program Laravel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.